Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dari jurusan Ilmu Komunikasi yang akan mengisi podcast pada hari ini. Sebelum kita mengobrol lebih jauh, alangkah baiknya kalau kita perkenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Resti Agustina selaku host pada pagi hari ini, dan di depan saya ada Surtia Ningrat sebagai narasumber yang akan mengisi podcast kita pada hari ini. Halo Ningrat. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi. Oke. Jadi di sini kita akan mengobrol hal yang sudah lumrah atau sering kita jumpai di lingkungan kita, yaitu mengenai sosial media. Mungkin teman-teman semua sudah tahu apa sih itu sosial media. Jadi Ningrat ini adalah pengguna yang aktif atau tidak aktif dalam bersosial media? Kebetulan saya lumayan aktif ya di sosial media. Oke. Kalau menurut Ningrat, definisi sosial media itu seperti apa sih? Definisi sosial media, dari namanya saja yaitu media sosial. Media sosial, dari sini kita bisa identifikasi bahwa media sosial ini adalah media yang digunakan untuk bersosialisasi kepada keluarga, kepada teman-teman, kerabat, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi dalam hal bertukar informasi itu menjadi lebih efisien, karena kalau misalkan dulu kan orang-orang pakai old media. Old media itu mereka dapat informasi dari televisi, radio, majalah. Jadi kurang kalau dibandingkan dengan sosial media yang bisa kita dapatkan sekarang. Seperti itu. Jadi sosial media apa yang paling sering Ningrat gunakan? Banyak ya. Salah satunya WhatsApp. Pasti banyak teman-teman yang setuju kalau WhatsApp adalah aplikasi sosial media yang paling sering kita gunakan. Contoh kecilnya kayak sekarang, hari ini kita kan sebelum kesini berkabar dulu lewat WhatsApp. Jadi mau datangnya jam berapa, jadinya pakai baju apa dan lain-lain. Dan WhatsApp juga digunakan untuk bertukar informasi secara personal, bisa juga dalam bentuk grup gitu. Jadi WhatsApp. Jadi WhatsApp yang paling sering Ningrat gunakan. Iya, kalau ditanya yang sering digunakan itu WhatsApp, dan kalau ditanya yang mana yang sering digunakan dan saya bisa lama di dalam aplikasi itu, Telegram dan TikTok. Kalau Gitu. Selain itu Telegram digunakan untuk apa aja? Kalau Ningrat sendiri? Jadi saya pribadi sangat suka dengan aplikasi Telegram ya, karena saya adalah salah satu orang yang mau mengimprove skill bahasa, terutama bahasa Inggris. Jadi di Telegram itu ada fitur yang namanya voice chat. Nah, di voice chat itu semua orang, semua kalangan dari Indonesia ataupun dari negara lain itu bisa join di voice chat. Jadi di sana kita bisa berinteraksi dengan orang-orang luar, yang mana saya gunakan itu untuk mengimprove bahasa Inggris saya, karena tidak mungkin saya mau berbicara dengan mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oh iya, seperti itu. Jadi di sini Ningrat ini yang paling sering digunakan adalah Telegram dan WA, seperti itu ya. Iya. Digunakan untuk belajar. Iya, TikTok juga. Semua itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Kalau menurut Ningrat, apa sih itu dampak apa yang akan mendatangkan sisi positif dan negatif dalam bersosial media, utamanya Telegram? Kalau kita berbicara tentang hal positif dan negatif itu pasti ada di dalam setiap hal. Yeah. Apalagi ini kita membicarakan soal internet yang cakupannya sangat luas. Semua orang bisa akses dengan mudah, dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sekalipun mereka juga bisa akses. Jadi pasti akan ada saja sisi-sisi negatif yang bisa kita temukan di dalamnya. Gitu. Seperti contoh sederhana yang bisa kita lihat baru-baru ini, yaitu penyimpangan yang dinormalisasikan oleh banyak orang. Jadi orang-orang yang melakukan penyimpangan itu bagi masyarakat sudah biasa, karena mereka juga menampilkannya di sosial media tanpa memikirkan konsekuensi yang ada gitu. Jadi orang-orang akan berpikir, oh ini hal yang biasa. Jadi cara Ningrat menanggapi hal yang negatif itu seperti apa sih dalam bersosial media? Kita sudah menggunakan smartphone. Jadi sebagai pengguna dari smartphone itu sendiri, ya kita juga harus smart. Kita juga harus pintar dalam memilah dan memilih informasi-informasi, konten-konten yang seharusnya dilihat dan konten-konten yang seharusnya dihindari, gitu. Jadi bijaklah dalam bersosial media. Oke.
Saran dari Nining untuk teman-teman dalam bersosial media itu apa saja? Diberi batasan. Jangan sampai karena keasikan di sosial media sampai lupa untuk melakukan hal yang produktif, apalagi sampai tugasnya ditelantarkan karena kelamaan di sosial media, apalagi di TikTok ya. Karena kadang kalau di TikTok kita keasikan scrolling, itu sampai lupa waktu, sampai bisa beberapa jam. Itu sebaiknya dibatasi. Dan untuk teman-teman yang mungkin punya adik atau teman-teman yang di rumah yang nonton mungkin sudah punya anak, itu mungkin sosial medianya harus diberikan perhatian yang ekstra. Dan kalau bisa sih ketika anak itu masih kecil atau masih di bawah umur, itu jangan dikasih sosmed dulu, biar dia tahu cara permainan-permainan di luar sana yang karena bakal merusak seperti itu. Karena anak-anak sekarang kan mereka tunduk-tunduk ya, bukan tunduk dalam hal mendengarkan yang apa baik. Kata orang tua, tapi tunduk karena gadget. Gitu. Jadi dibatasi. Kalau menurut Ningrat nih, dari semua sosial media yang paling mendatangkan hal yang negatif itu apa kira-kira? Aduh, yang paling mendatangkan hal negatif, yang lebih ke gampang untuk melihat sisi negatifnya. Apa ya? Semuanya. Ya seperti yang saya bilang tadi, semuanya itu ada dampak negatifnya. Jadi mau itu di TikTok, mau itu di Telegram, mau itu di Instagram, itu pasti akan ada saja hal negatif di dalamnya. Dan banyak kalau misalkan kita cari. Tapi kalau misalkan kita cari yang bagus-bagus juga mungkin banyak. Yang muncul juga yang baik-baik gitu. Saran buat teman-teman untuk kedepannya dalam memilih sosial media. Saran untuk teman-teman kedepannya dalam bersosial media. Kita sekarang sudah sangat amat dimudahkan dengan sosial media. Jadi kalau misalkan kita bisa mengoptimalkan penggunaan sosial media ini, kenapa tidak? Kenapa teman-teman tidak berkreativitas di dalam sosial media ini? Menggunakan ini sebagai wadah dalam berkreativitas, atau mungkin sebagai lahan bisnis. Mungkin kita semua tahu bahwa aplikasi yang baru-baru ini lagi hype yaitu TikTok. Ada banyak sekali orang yang sukses dalam usahanya dalam berbisnis. Yang awalnya dia hanya small business kecil-kecilan, sekarang udah bisa promosi gitu kan. Sudah omsetnya sudah sangat banyak sampai bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Itu mungkin teman-teman bisa coba, karena jangan sampai fasilitas yang disediakan itu digunakan hanya untuk itu saja. Hal yang tidak baik. Atau apalagi hal yang tidak baik. It's a big no. Jadi teman-teman, dalam bersosial media itu kita harus lebih hati-hati seperti itu kan, lebih bijak dalam menonton konten atau melihat informasi. Karena apabila kita tidak bijak atau tidak berhati-hati, akan berdampak pada diri kita sendiri, betul kan? Betul. Dan untuk lingkungan kita. Baiklah teman-teman, itulah tadi bincang-bincang kita pada hari ini seputar media sosial. Dan terima kasih untuk Syurtia Ningrat sudah mau memberikan kita masukan dan saran tentang media sosial dan penggunaan dengan yang baik dalam bermedia sosial. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.